Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai uji validitas. Yang pertama di sini itu adalah input data dari 9 responden yang sudah saya kumpulkan pada kelas 7 dengan P1, P2 itu merupakan keterangan pernyataan sampai P40 karena di sini saya menggunakan pernyataan 40. Selanjutnya di sini kita masukkan ke data SPSS dengan jumlah 40 dan 41 itu merupakan total dari ke-40 pernyataan tadi. Kemudian pindah ke variable view dan kita blok bagian var sampai 40. Kemudian klik Ctrl F dan akan muncul seperti ini. Kemudian klik replace. Pada replace ini pada kolom find itu ditulis var dengan huruf kapital var 000 3 kali, kemudian replace with itu saya menggunakan item dan lanjut ke oke. Kemudian otomatis dari tabel 6 itu akan berubah menjadi item 1 sampai 40. Kemudian pada kolom 41 itu diubah menjadi total. Setelah itu pada baris desimal semua data dari 1 sampai 41 diubah menjadi 0. Kemudian pada measure itu diubah menjadi scale. Kemudian kita klik analyze dan untuk uji validitas ini kita pilih correlate itu dengan keterangan bivariate. Nah, di sini akan muncul kolom sebelah kiri item, sebelah kanan variabel. Kita klik panah. Sebelumnya kita blok dulu item yang sebelah kiri, kemudian kita klik panah dan akan berpindah ke kolom variabel seperti yang ada di gambar. Kemudian kita klik OK. Setelah itu data akan muncul, yaitu pada baris ini adalah item 1 dengan present correlation. Kemudian kita pindahkan ke bagian akhir. Itu merupakan hasil dari penjumlahan item. Nah, di sini kita pindahkan ke Word. Kemudian di sini adalah nilai R product moment yang saya gunakan itu karena jumlah responden saya 9 orang, maka kita fokus pada angka 9. Dengan taraf signifikan saya mengambil 5%, yaitu jumlahnya 0,666. Selanjutnya kita inputkan data dari hasil validitas tadi ke dalam tabel. Uji validitas ini apabila R hitung lebih besar dari R tabel, maka pernyataan tersebut valid. Di sini pada nomor butir 1 persen correlation-nya itu 0,352, sedangkan R tabel 0,666, sehingga R hitung lebih kecil dari R tabel dengan keterangan tidak valid. Kemudian nomor 2 juga R hitung lebih kecil dari R tabel sehingga tidak valid. Nomor 3 itu R hitungnya 0,698 dan itu lebih besar dari R tabel sehingga pernyataan tersebut valid. Dan ini adalah hasil dari uji validitas dari pernyataan saya dengan jumlah 40 pernyataan. Kemudian kita lanjutkan ke uji reliabilitas. Kita lanjutkan dengan data yang tadi, itu data dari item 1 hingga 40. Analyze.
Kemudian kita pilih analyze dan kita pilih scale. Di sini scale tuh kita pilih reliability analyze dan akan muncul kolom seperti ini. Kemudian kita blok semua item kecuali item total, sama seperti sebelumnya. Kemudian kita pindahkan, kita klik panah yang ada di tengah dan kita klik OK. Setelah item pindah, kita klik statistik, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, di sini pada descriptive for kita pilih scale it item delete, kemudian continue. Nah, di sini akan muncul scale all variable reliability statistic. Nah, di sini apabila kita cek reliability statistik pada kolom Crow-Batch Alpha, itu di sini nominalnya 0,926. Artinya kita kembali lagi ke R tadi, itu adalah produk mamanya 0,666, sehingga 0,925 itu lebih besar dari 0,666 dan bisa dikatakan reliable. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang uji normalitas dari data angket yang sudah saya sebarkan. Pertama, kita masukkan nilai total dari jumlah angket sesuai responden, yaitu 9 orang. Kemudian ke variabel view, itu pada name diubah menjadi variabel y, karena di sini saya menggunakan variabel y, yaitu minat belajar. Pada desimal diubah menjadi 0. Kemudian pada label diisi minat belajar. Dan kita lanjut ke data view, sudah berubah menjadi y, dan kita lanjut analyze, descriptive, statistik, kemudian pilih explore, kemudian minat belajar diklik dan pindahkan ke dependent list. Kemudian klik plots, kita centang stem and leaf dan normality plots with less, kemudian continue. Oke, dan kemudian akan muncul data sebagai berikut. Di sini minat belajar pada n persen itu datanya sesuai, yaitu dengan jumlah responden 9 dengan persen 100%. Kemudian pada missing n-nya 0 dan persennya 0, kemudian total n-nya 9, persennya 100. Jadi tidak ada data yang tertinggal atau data yang salah ketika menginput data dari responden. Untuk melihat normalitas dari angket yang saya sebarkan itu, di sini ada Kolmogorov Smirnov dan Shapiro-Wilk. Karena saya menyebarkan dengan jumlah responden 9 orang, jadi di sini saya menggunakan Shapiro-Wilk. Untuk tabel Shapiro-Wilk itu kita melihat signifikan dari normalitas data tersebut, karena di sini normalitas itu adalah 0,05 dan 0,451 itu lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dikatakan data tersebut normal. Kemudian di sini ada normal QQ plot of dari minat belajar. Di sini ada baris, dan untuk titik-titik ini sedikit mendekati baris.
untuk titik-titik yang mendekati baris itu termasuk normal. Kemudian pada determinate normal QQ plot itu garis tengahnya membagi dua, sehingga dapat dikatakan bahwa data itu normal. Dan untuk observed value di sini garis tidak membagi secara rata, atau bagian atas dan bawah itu tidak sama. Ini saya akan menjelaskan data linear dari angket yang saya sebarkan. Kita masukkan terlebih dahulu jumlah total jawaban responden di data view, kemudian berpindah ke variable view. Pada names nomor 1 ganti menjadi variabel X, dan yang kedua diganti menjadi variabel Y. Kemudian desimal diganti 0, dan measure diganti scale. Pada data view kemudian klik analyze dan pilih comparative means, pilih means, kemudian akan muncul data tabel seperti berikut. Di sini pindahkan variabel Y di dependent list dan variabel X di independent list. Kemudian pilih option dan akan muncul data seperti berikut. Klik test for linearity dan continue, dan akan muncul data sebagai berikut. Hasil uji linearitas dari minat belajar dan self management dapat dilihat dari tabel ANOVA. Nah, di sini terlihat deviation from linearity. Itu kita melihat signifikan dari data tersebut. Apabila signifikansi dari ANOVA table itu lebih dari 0,05, maka variabel minat belajar dan self management itu linear. Nah, di sini deviation from linearity pada signifikannya itu menunjukkan 0,526, dan itu lebih besar dari 0,05. Jadi dapat dikatakan self management dan minat belajar itu memiliki hubungan yang linear. Dan apabila nilai signifikansi itu kurang dari 0,05, maka data tersebut tidak linear. Nah, karena di sini signifikansi menunjukkan 0,526 yang lebih besar dari 0,05, dapat dikatakan hubungan minat belajar dan self management itu memiliki hubungan linear. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai uji homogenitas dari angket yang saya gunakan, yaitu penerapan teknik self management pada layanan bimbingan kelompok untuk meningkatkan minat belajar siswa. Nah, di sini kita masukkan terlebih dahulu semua total hasil dari jawaban responden dengan ini adalah variabel X dan variabel Y. Kemudian berpindah ke variabel view. Pada baris 6 itu diganti menjadi X dan Y. Kemudian pada desimal diganti menjadi 0, dan pada label diisi mengenai self management dan minat belajar. Kemudian berpindah ke data view dan klik analyze. Karena kita menguji homogenitas, jadi kita pilih comparative mean,
kemudian on Y ANOVA. Kita klik, kemudian muncul tabel sebagai berikut. Di sini self management dan minat belajar. Untuk variabel self management dipindah di dependent list, kemudian minat belajar pindah ke faktor, kemudian klik option dan kita pilih homogeneity of variance test, kemudian continue, dan akan muncul data sebagai berikut. Dari hasil uji homogenitas pada variabel self management dan minat belajar di sini menunjukkan bahwa homogenitas dari variabel self management dan minat belajar tidak homogen. Baiklah, saya simpulkan bahwa hasil penyebaran angket yang saya gunakan itu pada uji validitas masih banyak pernyataan yang tidak valid dan ada beberapa sebagian pernyataan yang sudah valid. Kemudian untuk uji reliabilitas itu sama seperti validitas sebelumnya. Kemudian pada uji linearitas itu ada data yang linear dan ada juga data yang tidak linear. Kemudian pada uji homogenitas untuk variabel self management dan minat belajar itu tidak ada homogenitas. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai uji validitas, reliabilitas, kemudian uji homogenitas dan linearitas dari instrumen kuesioner yang saya gunakan.